Kemudian slide yang berikutnya, kenapa jangan baper saat kontes ya. Nah ini, misalkan teman-teman dapat rating 1 nih, desain saya dapat rating 1. Nah bisa jadi teman-teman jangan baper dulu ya, jangan terburu terbawa perasaan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial lagi seputar desain grafis ya, ataupun dunia kreatif ya. Dan pada video kali ini saya akan masih tutorial ya, ataupun semacam wawasan lagi buat teman-teman tentang kontes desain ya. Lagi-lagi tentang kontes desain, karena kalau kita berbicara tentang konsep desain ya, itu adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diulas ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjutkan di slide yang saya akan jabarkan ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ataupun baru tahu channel ini, silakan ya klik tombol subscribe terlebih dahulu agar teman-teman ini mendapatkan informasi ataupun updatean konten-konten dari channel Bayu Desain. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu seputar rating teman-teman ya, yaitu arti rating ya ataupun bintang di kontes desain ya. Nah teman-teman yang bergelut di dunia kontes ya ataupun berkontesan ya, baik itu di dunia desain, di desain hell dan di Hotchoice ataupun di lain-lain kontes, itu pasti pernah mendapatkan rating ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan khusus membahas tentang rating ya, bagaimana rating itu ya, apakah rating itu, dan bagaimana cara kita menghadapi apabila kita mendapatkan rating dari CCH ataupun dari klien ya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya teman-teman. Nah, apa itu rating di konten desain ya? Tentunya teman-teman mungkin belum ada yang tahu ya, ataupun ada yang sudah tahu mungkin ya, tapi masih bingung-bingung ya. Rating itu apa sih sebenarnya? Apakah hanya sebuah bintang ya? Apakah hanya sebuah hiasan doang ya teman-teman, untuk biar desain kita itu lebih kece ataupun lebih bagus? Apakah itu hanya sebuah penanda teman-teman ya? Nah, tentunya rating itu adalah penilaian awal dari klien teman-teman ya. Kalau di konteks desain, rating itu umumnya bentuknya bintang ya, ataupun star seperti ini teman-teman ya. Dimulai dari rating 1, rating 2, rating 3, rating 4 sampai rating yang paling tinggi yaitu rating 5 teman-teman ya. Nah, rating itu apa teman-teman? Rating itu bukan nilai ujian teman-teman ya. Jadi jangan salah ya, rating itu bukan nilai ujian, tapi alat bantu komunikasi ya. Jadi teman-teman jangan salah ya, kalau kita di rating 1 ataupun kita dapat rating itu bukan berarti desain kita bagus teman-teman ya, tapi itu hanya merupakan sebuah sarana ataupun alat untuk mengkomunikasikan apakah desain kita itu sesuai dengan harapan si klien atau enggak ya. Jadi seperti itu teman-teman rating itu. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, rating bukan penilaian mutlak teman-teman. Nah, ini terbukti teman-teman ya. Misalkan teman-teman mendapatkan bintang 1 ya. Bintang 1 nih, desain buruk nih. Teman-teman sudah beranggapan, waduh, kok saya dapat bintang 1 doang. Yang lain bintangnya 4, 3, bahkan ada yang 5 ya. Jadi teman-teman jangan pesimis dulu ya, jangan pesimis, jangan minder dulu. Kalau teman-teman ini mendapatkan bintang 1 ya. Nah, kalau teman-teman mendapatkan bintang 1, itu berarti bisa saja klien ini belum serap dengan idenya teman-teman ya, ataupun masih ada yang perlu diulas lagi, ataupun masih ada yang perlu dikembangkan lagi dari ide si klien ini ya. Kemudian yang berikutnya, kadang digunakan untuk filter konsep ya. Jadi rating itu kadang digunakan sebagai filter konsep ya teman-teman. Jadi konsep-konsep yang bagus-bagus ya dikumpulkan dari berbagai macam kontestan kan. Kalau di kontes desain kan pesertanya kan nggak cuma satu ya, ada beberapa orang ya. Dari kontestan-kontestan itu ya nanti dikumpulkan nih jadi satu, diinginkan ide yang paling mendekati ataupun ide yang paling mengena ataupun bagus ya, nanti akan dipilih si CH ini jadi pemenang ya. Jadi seperti itu teman-teman alurnya ya. Jadi rating itu bukan penilaian mutlak, tapi sebagai apa ya istilahnya itu konsep awalnya bagaimana ya. Nanti pengembangan idenya nanti
bisa teman-teman kembangkan sendiri. Nah kemudian yang berikutnya ya, nah ini adalah rating teman-teman ya. Di konten desain itu biasanya kita dapat ratingnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang dapat rating 4, ada yang dapat rating 5 ya. Nah kalau rating 1 itu tandanya desain kita belum sesuai arahan ataupun belum sesuai brief ya. Nih rating ini ada artinya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman salah. Kemudian kalau misalkan kita dapat rating 2, itu berarti ada sedikit potensi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita ratingnya 2 itu jangan sampai kita sedih ya. Itu ada sedikit potensi dari desain kita yang berpotensi untuk bisa dikembangkan lagi dan berpeluang untuk bisa menang ya. Kemudian rating 3 itu hampir pas nih, konsepnya hampir pas ya, tapi masih bisa dikembangkan lagi. Jadi kalau rating 3 itu istilahnya tengah-tengah lah, tengah-tengah, nggak terlalu jelek juga, nggak terlalu bagus juga enggak ya. Jadi penilaian yang tengah-tengah teman-teman, alias sedang teman-teman. Kemudian rating 4 ya, rating 4 ini rating sudah bagus ya teman-teman ya, sudah sangat cocok dengan apa yang diharapkan oleh si CJ ya. Tapi biasanya kalau rating 4 ya, si CJ itu masih ingin direvisi desainnya teman-teman ya. Misalkan ganti warna, ada huruf yang diperbaiki ya, ataupun tipografi yang diganti ya, dan seperti itu. Tapi nggak terlalu banyak sih biasanya ya. Kalau rating 4 tuh revisinya nggak terlalu banyak, tapi cuman revisi-revisi minor lah, dikit doang revisinya ya. Nah kemudian ada rating ke-5, ini rating yang paling tinggi teman-teman ya, di konten desain ya. Rating 5 ini rating paling tinggi lah, ini kandidat kuat untuk juara teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman dapat bintang 5 ya, atau rating 5, ini peluang menangnya sangat besar sekali ya, dan ini berpeluang untuk bisa cuan dari kontes ya. Jadi kalau teman-teman dapat rating 5 itu sangat sekali sih. Saya sendiri kalau rating 5 itu bangganya minta ampun teman-teman ya, dalam hati itu sangat senang ya, sangat senang dan optimis ya bisa menang kontes ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian slide yang berikutnya, kenapa jangan baper saat kontes ya. Nah ini, misalkan teman-teman dapat rating 1 nih, desain saya dapat rating 1. Nah bisa jadi teman-teman jangan baper dulu ya, jangan terburu terbawa perasaan dulu. Tapi karena di kontes desain itu sebagian klien ataupun banyak klien ya tidak kasih rating tinggi duluan ya. Ini si saya ini masih nyoba-nyoba nih, masih ingin bereksplorasi di kontesnya teman-teman ya, manakah desain yang paling tepat untuk dapat rating 5 ya. Jadi misalkan teman-teman dapat rating 1 ya jangan sedih ya, jangan pernah baper ya. Pokoknya kembangkan terus konsepnya sampai benar-benar sesuai dengan harapan si CH. Kemudian rating terendah, kesempatan eksplorasi ya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, rating rendah itu bukan penilaian mutlak ya, karena kalau kita dapat rating rendah itu artinya kita itu dapat pesan nih, dapat pesan bahwa desain kita itu harus dikembangkan lagi, diperbagus lagi ya, kemudian bisa lebih disempurnakan lagi ya. Jadi sampai teman-teman menyerah di tengah jalan karena gara-gara dapat rating 1 ya. Jadi kembangkan lagi, jangan pernah menyerah di kontes desainnya. Kemudian slide yang selanjutnya, cara menanggapi rating dengan bijak ya. Nah kadang kalau misalkan kita dapat rating ya udah ya, kita nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja ya. Tapi cobalah ya, tanggapilah rating ataupun setiap rating yang kita dapatkan dengan sangat bijak ya. Yang pertama, evaluasi konsep ya, baik itu warna, dari komposisi, kemudian ada dari gaya desain dan lain sebagainya. Yang kedua, pelajari desain lain yang dapat bintang tinggi. Nah ini ya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga teman-teman. Kalau kita pengen ikut kontes desain ataupun kalau kita pengen menang dari kontes desain ya, pelajari desain lain yang dapat rating bintang tinggi. Jadi kalau misalkan kita dapat ada kontestan lain ataupun desain lain dapat bintang tinggi, itu kesempatan bagus ya buat kita untuk mengamati ataupun menganalisa. Itu teman-teman nanti pasti akan menelaah ataupun bertanya-tanya kenapa desain ini dapat rating tinggi. Apakah karena desainnya bagus, apakah karena tipografi yang cocok, apakah karena gaya desainnya modern ya. Jadi seperti itu teman-teman, banyak asumsi-asumsi yang nanti bisa teman-teman kembangkan jadi sebuah ide baru teman-teman ya.
Ingat ya, dapat mempelajari desain lain yang rating tinggi itu bukan berarti kita nyontek ya, tapi kita mempelajari desainnya, kemudian kita kembangkan sesuai dengan versi kita sendiri. Kemudian ketiga, tanyakan arah klien jika memungkinkan ya. Jadi misalkan teman-teman bingung nih, ini si klien ini desainnya minta yang kayak gimana sih, kok belum dipilih-pilih pemenang, kok lama banget pemenangnya, sampai 1 bulan belum ada pengumuman pemenang. Nah, teman-teman bisa tanyakan ke kliennya, gimana, apakah ada desain yang perlu diperbaiki ataupun ada yang masih kurang dari desain yang dikirim. Nah, ataukah ada ide lain dari brand Anda ataupun kontes Anda ya. Jadi teman-teman perlu menanyakan hal seperti itu ya. Kemudian yang keempat, fokus perbaikan bukan kekecewaan ya. Jadi kalau misalkan kita ada revisi ataupun feedback dari klien ya, suruh ngerevisi desain ya, teman-teman ya revisi aja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si klien ya. Jangan sampai desain yang sudah kita revisi itu hasilnya malah jelek ya, ataupun tambah jelek. Itu jangan, harus lebih bagus dan lebih sempurna lagi dari desain yang sebelumnya ya. Jangan sampai si klien itu mendapatkan kekecewaan lah ya. Contoh nyatanya ya, desain saya dapat rating 2, kemudian setelah saya revisi arah visualnya ya, 2 hari kemudian naik jadi bintang 5 ya. Nah ini keren ya, dan akhirnya saya menang. Nah itu kan keren banget teman-teman. Tadinya dapat rating 2 ya, kemudian tiba-tiba 2 hari kemudian ratingnya naik jadi 5 teman-teman. Nah itu kan keren sekali ya, dan akhirnya dipilih jadi pemenang ya. Nah itu adalah kemungkinan ya, ataupun beberapa peluang-peluang yang akhirnya bisa jadi peluang kemenangan teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita bersedih dulu ya, jangan sampai kita baper dulu kalau kita dapat rating rendah, karena rating rendah itu bisa jadi titik awal ya untuk kita menuju ke arah kemenangan dan akhirnya bisa cuan dari konten desain ya. Oke teman-teman, kesimpulannya, bintang atau rating itu adalah petunjuk arah ya, bukan akhir dari cerita ya. Misalkan kalau desain kita tuh dapat rating 1, jangan sedih ya, itu artinya desain kita itu perlu banyak perbaikan dan perlu dieksplorasi lagi. Kemudian kalau misalkan kita dapat bintang 3 ataupun 4 ataupun 5 ya, juga jangan pernah sombong ya, artinya masih ada kemungkinan revisi dari klien ataupun ada beberapa desain yang perlu disempurnakan lagi ya. Kemudian yang kedua, desainer profesional biasanya akan belajar dari sinyal ataupun dari rating-rating yang diberikan oleh klien ya. Nah biasanya kan kalau desainer profesional itu ataupun yang udah pro ya, mereka cuman mempelajari dari desain lawan ya. Desain lawannya misalkan kayak gimana, ratingnya 5 misalkan. Nah itu biasanya kalau yang udah pro itu dia meniru ataupun mengamati konsepnya itu kayak gimana. Setelah itu dia kembangkan sedikit dengan ide yang dia miliki dan jadilah konsep baru ya, tapi tidak menyimpang dari tema yang sudah diberikan oleh si klien. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian revisi yang cerdas bisa mengubah segalanya. Jadi misalkan teman-teman ada revisi ataupun ada tanggapan feedback dari klien, jangan pernah menyia-nyiakan ya. Revisilah dengan bagus, berikanlah hasil yang terbaik kepada klien ataupun kepada calon customer kalian. Jangan sampai pernah mengecewakan customer ataupun klien kalian ya. Anggaplah teman-teman itu sedang ngerjain project besar ya, yang hadiahnya juga besar ya. Jadi jangan beranggapan teman-teman sedang ikut kontes ya, tapi beranggapanlah kalau teman-teman ini sedang mengerjakan sebuah project besar yang butuh effort besar juga ya, butuh perjuangan juga, butuh ide yang sangat bagus juga. Dan teman-teman nanti dengan sendirinya ya, bila teman-teman sudah terbiasa dengan tadi yang saya ajarkan tadi ya, kemungkinan insya Allah teman-teman akan bisa berpeluang memenangkan kontes ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya tentang rating ataupun arti rating di konten desain ya. Semoga share hari ini lebih bermanfaat. Kita akan jumpa lagi ya di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.